Sekarang pihak terkait adalah? Siap, ada Yang Mulia. Ya. Ya. Jadi izin Yang Mulia, kami dari pihak terkait untuk perkara 06 yang dimohonkan oleh Apa yang disampaikan termohon sama? hampir Yang sama beda, persis. silakan disampaikan. Yang membedakan adalah di eksepsi tentang legal standing pemohon Yang Mulia. Gimana salah? Silakan. Jadi di perkara 06 itu pemohon dalam hal ini yang atas nama Muhammad Arifin adalah dalam hal ini Profesor Insinyur Haji Udiansa MS dan Dr. Haji Abdul Karim SHM MIKOM itu merupakan pemilih yang terdaftar pada pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru. Jadi dia adalah masyarakat Kota Banjarbaru yang mempunyai hak pilih. Kemudian di legal standing ini kami tambahkan Yang Mulia bahwa berdasarkan bukti keterangan ahli dari ahli afidavit dari Profesor Dr. Aswanto yang pada intinya mengatakan bahwa pemohon dalam permohonan akuo adalah perorangan warga negara, bukan peserta pemilihan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki bukan paslon ya, dan bukan bukan pemantau. paslon Yang Mulia. Ya. Tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di pihak Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Mungkin itu saja. Petitumnya sekarang sama? Petitumnya kurang lebih sama juga Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait, 2 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, 1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2 menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 2.22 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi sudah selesai nih perkara 06. Kemudian perkara 07 KPU Kota Banjarbaru. Silakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum termohon untuk perkara 07 ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan jawaban kami. Ya. Namun sebagaimana sudah dibacakan oleh rekan-rekan kami sebelumnya dalam perkara 05 dan 06, maka ada beberapa poin Yang Mulia yang kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Yang pertama berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dianggap sudah Kami selesai anggap ya. dibacakan. Yang berbeda aja sekarang apa? Yang berbeda mungkin ada satu poin Yang Mulia, yaitu berkaitan dengan kedudukan hukum dari pemohon Yang Mulia. LS-nya gimana? Perkenan kami untuk menjabarkan sedikit Yang Mulia terkait dengan pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terpaksa maju sebagai masyarakat. Apabila dibaca secara seksama, dalil akuo seolah-olah menempatkan kami selaku termohon menutup akses bagi para pihak untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilihan. Namun faktanya, termohon melalui surat nomor 05 pada tanggal 19 Maret 2024 telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Bahwa dalam lampiran keputusan kami juga telah memberikan rentang waktu yang sangat panjang kepada para pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 16 November 2024. Bahwa merujuk hasil laporan pendaftaran pemantau untuk pemilihan tahun 2024 di Kota Banjarbaru tertanggal 30 November 2024, Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang mendaftar dan memperoleh akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Perlu pula untuk kami sampaikan Yang Mulia, sebagaimana halaman 9 angka 17 dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantau Pilwali Kota Banjarbaru 2024 tertanggal 12 Desember 2024, mohon izin Yang Mulia, dalam halaman 9 angka 17
Di sana tertulis bukti T19. Kami lakukan renvoy perbaikan yang mulia menjadi T20. T20 ya. Hasil dari pemantau pemilihan tidak ada indikasi kecurangan dan kejadian khusus yang menghambat proses pemilihan. Dengan hasil pemantauan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, undangan pemilih dan formulir C6 disampaikan KPPS kepada pemilih Banjarbaru. Yang kedua, proses penyampaian hak pilih berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 3 kami anggap dibacakan dan nomor 4 kami anggap dibacakan. Ya. Selanjutnya yang mulia, untuk kesimpulan kami berkaitan dengan kedudukan hukum dari para pemohon juga sudah kami Tidak ada kedudukan hukum ya. iya Tidak sebenarnya yang mulia mempunyai, ya. sudah kami lampirkan juga beserta keterangan dari ahli Dr. Hairul Fahmi. Ya. Ini Pak Fahmi dapat borongan banyak ini. Bahwa mohon izin yang mulia untuk yang masalah kedudukan terakhir, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh para pemohon Hamdan Eko Benjamin STMS dan Hudan Nur SPD dan kawan-kawan sebagai warga Banjarbaru tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Tambahan dari kami dalam perkara 07 mempertegas kembali itu saja yang mulia Iya. berkaitan dengan pemantau pemilu di Pada kota. pokok permohonan sama ya. Pokok permohonan sama yang mulia berkaitan dengan suara tidak sah. Iya. Kami langsung ke petitum saja yang mulia. Silakan. Untuk petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan eksepsi termohon. Yang kedua, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Iya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang telah menetapkan 1. Hajja Ernah Lisa Halabi Wartono perolehan suara 36.135 suara dan Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SH MH Said Abdullah MSI dengan perolehan suara 0. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait untuk perkara 07 ada? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ini apa yang disampaikan yang saja yang beda saja ya? Pada pokoknya hampir sama dengan perkara 5, 6 yang sebelumnya yang mulia. Ya. Terkait dengan eksepsi, kami bagi 3 klaster, yaitu kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel, Ya. terkait dengan kewenangan MK yang mulia, Tidak ada kewenangan. tidak ada kewenangan. Kemudian kami sandingkan dengan keterangan ahli terkait dengan pasal 154. Ahlinya siapa ini? Ahlinya dari Pak Dr. Zulkifli Aspan, SHMH. Oke. Nah, ini lain Kemudian, ini pemerataan pendapatan. Kemudian ahli kedua yaitu Profesor Dr. Aswanto. Oh, Prof. Aswanto dapat lagi. Kemudian lanjut yang mulia terkait dengan kedudukan pemohon. Ya. Bahwa Tidak pemohon punya kedudukan hukum. tidak berarti. punya kedudukan hukum. Oke. Dalam pokok perkara, Pada pokok permohonan sama. pokok permohonan hampir sama yang Sama. mulia. Yang beda apa? Kalau hampir sama itu. Yang beda mungkin mengenai bahwa ketika terjadi pemilihan ulang di Banjarbaru, mohon maaf, Ya. Banjarbaru, kemungkinan kami meminta sebagai pihak terkait yaitu memisahkan antara suara sah, suara tidak sah dengan suara yang
pemisahan antara suara tidak sah dengan suara pasangan calon yang mulia yang didiskualifikasi. Oke. Petitum sekarang. Petitum bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, pertama mengabulkan eksepsi pihak terkait. Yang kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tentang penetapan hasil wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, atau menolak permohonan pemohon sepanjang tidak dilakukan pemisahan suara tidak sah antara suara pasangan calon yang didiskualifikasi dengan suara tidak sah lainnya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Baik, terima kasih. Yang terakhir sekarang untuk Bawaslu sama ya tadi. Kemudian sekarang yang terakhir 09. Termohon 09, silakan. Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya hampir sama, kewenangan, kemudian di kedudukan hukum kami ada perbedaan. Oh, ini kembali ke 05 ini, sama. Kembali Orangnya sama. baik Yang Mulia. Dapatnya paling banyak ini. Makanya kayaknya galak sendiri. Baik Yang Mulia, mohon izin untuk melanjutkan. Ya, silakan. Terkait kapasitas sebagai calon wakil wali kota yang mengajukan permohonan aku, pemohon menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 PMK 3 tahun 2024. Kemudian ketentuan perasa pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 3, pasal 71 ayat 5 itu ditujukan kepada pasangan calon Yang Mulia, sebagaimana ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 2016 juga memuat ketentuan pasangan calon, di mana tafsir pemohon dalam ketentuan perma tersebut dinyatakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Artinya dalam konteks pasangan calon. Kemudian keputusan KPU nomor 129 tahun 2024 juga menyatakan dalam konteks satu pasangan calon. Selanjutnya ahli kami juga sudah menerangkan ketentuan tersebut bahwa pembatalan tersebut ditujukan kepada pasangan calon, sehingga berdasarkan argumentasi hukum tersebut termohon memohon kepada mahkamah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing. Ya, oke. Dalam pokok permohonan kami akan berfokus pada kewenangan KPU Kota Banjarbaru dalam memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang mulia. Ya. Kewenangan tersebut kami dapatkan berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat 2, kemudian turunannya ada di 140 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian berdasarkan PKPU kami diwajibkan membuat atau menerbitkan telaah, dan pada tanggal 31 Oktober 2024 termohon berkesimpulan berdasarkan telaah tersebut pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan dibatalkan kepesertaannya karena melanggar administrasi pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3. Oke. Kemudian terkait apakah terkait opsi, jadi setelah kami menerbitkan telaah dan keputusan pembatalan kepesertaan yang mulia, pemohon sebenarnya memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dan sampai hari ini
atau sampai dengan pemungutan suara dilaksanakan tidak pernah dilaksanakan. Kemudian sebagai catatan, calon wali kota sebagai satu kesatuan pasangan calon nomor urut 2 menyatakan mundur dan tidak ikut terlibat lagi dalam penyelenggaraan, sehingga dalam konteks pasangan calon ini sudah tidak memenuhi terpenuhi. syarat. Ya. Kemudian dari sisi konversi suara yang mulia, jadi kalau di pemohon-pemohon sebelumnya menyatakan konversi suara ke kolom kosong, di pemohon 09 menyatakan konversi ke pasangan calon yang mulia. Ya. Terkait itu kami akan memberikan jawaban sebagai berikut yang mulia, bahwa dalil pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 78736 suara dari perolehan suara tidak sah adalah dalil yang mengada-ngada dan melanggar asas kepastian hukum, sebab pemohon telah dibatalkan kepesertaannya karena melanggar ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Daerah Kepala Daerah, bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya tersebut adalah dinyatakan tidak sah, dan dalam komposisi suara sebanyak 78736 tersebut tidak semuanya memilih pemohon. Bahwa secara faktual komposisi perolehan suara 7376 terbagi dalam 9 sampai 10 klaster pemilih yang dinyatakan surat suara tidak sah yang mulia. Yang pertama ada mencoblos pasangan calon nomor urut 2, kemudian pemilih mencoret surat suara dirobek, mencoblos semua pasangan calon, mencoblos di luar kolom pasangan calon, tidak mencoblos pasangan calon apapun, surat suara digambar dengan wajah paslon, surat suara dicoret-coret, dan lain sebagainya. Ya, itu kemungkinan tidak sahnya itu ya. Berdasarkan data dari KPPS kami yang mulia, Ya. di tingkat TPS ya. Ya. Selanjutnya kami masuk ke petitum yang mulia. Silakan. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember Rempo yang mulia. Ya. Benar ya, 2 Desember 2024, atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih.